Seperti inilah proses pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Namun beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan dan juga penguasaan terhadap protokol kesehatan. Kemudian vaksinasi terhadap guru dan juga siswa menjadi hal penting. Serta melakukan testing secara berkala untuk menghindari adanya penyebaran di klaster sekolah. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka seolah menjadi catatan sejarah. Pasalnya, lebih dari setahun para siswa dan pengajar melakukan pembelajaran secara online. Meski angka kasus COVID-19 menurun, jangan terlena dengan euforia. Data Kemenkes yang dirilis pada 15 November mencatat dalam sepekan terakhir tren kasus di 126 kabupaten kota meningkat. Salah satu penyumbangnya adalah kegiatan PTM. Minggu lalu berdasarkan observasi di Kementerian Kesehatan ada 126 kabupaten kota yang naik. Beberapa di antaranya ada juga yang sudah 3 minggu berturut-turut naik. Ya. Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya menekan klaster PTM. Salah satunya dengan surveillance atau pengamatan, pengawasan secara rutin dan acak pada potensi penularan di sekolah. Jika dalam surveillance ditemukan angka positif lebih dari 5%, maka sekolah ditutup selama 7 hari untuk mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan. Epidemiolog menilai terdeteksinya penularan COVID-19 di klaster PTM menunjukkan mitigasi sistem sudah berjalan. Kini yang mesti menjadi fokus adalah bagaimana cara menangani agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Sehingga pembelajaran tatap muka masih tetap berlangsung dengan disiplin protokol kesehatan. PTM ini memiliki sinyal dua hal. Pertama bahwa ini menunjukkan mitigasinya atau sistem yang dibangun sudah tepat, kuat. Nah, tinggal bagaimana merespon ini. Karena ini harus dicari, ditindaklanjuti ya, 3T, dipastikan penyebabnya apa, termasuk diberi solusi. Harus diperbaiki dan ini harus disampaikan secara transparan pada publik dan juga termasuk wilayah lain. Sebagai antisipasi kasus COVID-19 saat PTM, SMP 43 Jakarta Selatan memperketat protokol kesehatan. Di antaranya membatasi kehadiran siswa maksimal 50%, menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan tes PCR bagi warga sekolah, baik siswa maupun guru. Itu hanya kelas 7. Karena waktu itu hari Senin ya, itu dari guru, pendidik, dan anak-anak semuanya di PCR. Bergantian, Pak? Bergantian, nanti bertahap. Apabila nanti ada program lanjutan yang kita kerjasama dengan puskesmas, bisa dilanjutkan PCR yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemungkinan sebulan sekali. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, berdasarkan wilayah, klaster PTM terbanyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Dan tercatat per tanggal 23 September ada 1.302 klaster sekolah, di mana PAUD, SD, dan SMP memiliki potensi klaster terbanyak. Tim Liputan CNN Indonesia.